Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Hari ini, mereka disuruh berpisah satu sama lain, terasa sangat menyakitkan bagi mereka. Long Hao Shen secara pribadi memasak makanan untuk semua orang, tetapi pada saat makan, tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Jangan seperti itu semuanya. Kakek buyut benar. Perpisahan hari ini adalah demi membuat kita lebih kuat pada reuni kita. Saya berjanji bahwa dalam 2 tahun, atau paling banyak 3, saya akan mereformasi tim kami. Pada saat itu, kita sudah menjadi pasukan pemburu iblis tingkat raja. Dan meskipun ini hanya perpisahan sementara, kami akan tetap berhubungan satu sama lain. Aliansi memiliki sistem komunikasi, jadi ketika Anda tiba di kuil Anda masing-masing, Anda harus melaporkan kesejahteraan Anda kepada saya melalui surat. Long Hao Shen menekan rasa sakit di hatinya dengan semua yang dia bisa, dan menghibur rekan-rekannya. Lin Xin, setelah kita berpisah kali ini, kamulah yang akan mengalami waktu tersulit. Selain harus menjaga kultivasi Anda memiliki lebih banyak yang harus dilakukan. Silakan kumpulkan perangkat penyimpanan Anda, dan saya akan mentransfer dari Eternal Melody semua sumber daya untuk Anda gunakan di sana. Setelah Anda kembali, lakukan perdagangan untuk semua sumber daya yang kami butuhkan. Terutama mereka yang mengikuti Socrates dan Forest Boas. Setelah itu, Anda bisa mengirim pil pelatihan boa hutan, dan membaginya untuk semua orang. Adapun saya tidak membutuhkannya. Sebagai dewa pilihan yang terbangun, fisik saya mengalami perubahan besar, dan saya rasa pil pelatihan boa hutan tidak akan banyak berpengaruh pada saya. Kamu harus memanfaatkan Socrates ini dengan baik, prioritaskan pembuatan senjata yang bagus untuk Yuan, sebelum menjual sisanya. Lin Xin dengan tenang mengangguk, mengukir kata-kata Long Hao Shen di dalam hatinya. Long Hao Shen melanjutkan, meskipun aspek kerajinan itu penting, kultivasimu sendiri juga penting. Anda tidak ingin kesenjangan muncul antara orang lain dan Anda. Meskipun tidak banyak alkemis di aliansi kita, masih ada beberapa. Saya percaya bahwa di seluruh aliansi, setidaknya ada alkemis luar biasa lainnya. Dengan begitu banyak hal baik yang kami bawa kembali dari perjalanan ini, Anda setidaknya dapat mempekerjakan beberapa alkemis untuk membantu menyiapkan pil kami. Anda tidak harus melakukan semuanya sendiri, dan harus mengalokasikan waktu untuk berkultivasi. Juga, sumber daya lainnya siap untuk Anda gunakan sendiri. Selama periode pemisahan ini, tidak ada yang boleh membeli peralatan apapun sendiri, dan meninggalkan tanggung jawab Lin Xin untuk membeli peralatan, untuk menghindari pemborosan. Lin Xin, ingatlah untuk tidak takut menghabiskan, dan hanya membeli peralatan setidaknya dari tingkat legendaris. Jika beberapa peralatan tingkat epik yang pas muncul, lakukanlah. Seperti yang semua orang lihat selama pertempuran sebelumnya di Demon Resisting Mountain Pass, mantra kekuatan penuh dari pengawal suci ke-9 bukanlah mantra terlarang, tetapi sesuatu dengan kekuatan yang sebanding. Oleh karena itu, Lin Xin, misi Anda yang lain adalah mencari gulungan mantra terlarang dari elemen api, untuk menebus kekuatan ofensif Anda yang tidak mencukupi. Tidak apa-apa bagi tim kami untuk memiliki Anda sebagai satu-satunya penyihir kami, dan gulungan elemen api layak untuk kami minati. Selama Anda menemukan yang cocok, Anda dapat membelinya. Jika kata-kata Long Hao Shen didengar oleh pemburu iblis lainnya, mereka pasti akan menatapnya dengan mata besar. Tapi kelompok mereka memang sombong dan kaya pada tahap ini. Di samping sisanya, daging Raja Boa Hutan saja sudah menjadi harta yang tak ternilai. Telah tercatat sejak lama sebagai binatang ajaib yang punah, penggunaan tubuhnya seperti yang bisa dibayangkan. Dan pil internal dan empedu boas hutan biasa juga bagus. Dan itu hanya sebagian kecil dari semua yang mereka bawa kembali dari wilayah iblis. Hanya jumlah setan pada langkah ke-8 yang memenuhi melodi abadi Long Hao Shen dan terlebih lagi Lin Xin memiliki mayat Andromalius yang tersisa. Misi Anda berat, tetapi Anda harus ingat bahwa Anda tidak dapat membiarkan itu terlalu memengaruhi kultivasi Anda, mengerti? Long Hao Shen terus memperingatkan Lin Xin. Lin Xin mengangguk berulang kali, matanya kembali ke warna merah. Bos, tenanglah, aku pasti tidak akan ketinggalan. Long Hao Shen tersenyum,
menoleh ke arah Sima Xian. Sima, setelah kembali ke sisi kuil imam, kamu harus terus berlatih dengan tekun, dan tidak bertindak impulsif. Mintalah bimbingan guru Anda dalam pelatihan Anda. Saya percaya bahwa jalan seorang imam disiplin tidak akan mudah, jadi jika memungkinkan, periksa catatan kuil imam Anda. Pil pelatihan boa hutan yang akan dibuat Lin Xin akan diberikan kepada Anda sebagai prioritas. Anda hanya perlu ingat untuk tidak terburu-buru dalam pertempuran, dan mematuhi pengaturan kuil imam. Adapun kontrak punggawa, Han Yu dan Anda tidak perlu khawatir. Setelah aku menjadi dewa pilihan, batasan jarak dalam kontrak menghilang. Antara sekarang dan saat kita bersatu kembali, kontraknya akan tetap sama. Tangan Sima Xian memegang kepalanya yang botak, menurunkannya tanpa sepatah kata pun. Dia tampak buas dan kasar di luar, tetapi memiliki hati yang cukup sensitif. Pada saat ini, wajahnya berlinang air mata, dan di benaknya, adegan pertempuran hidup dan mati dengan rekan-rekannya terus muncul. Untuk sesaat, dia benar-benar terdiam. Long Hao Shen mengungkapkan sedikit senyum, dan jangan lupakan gadis dari rumah lelang itu, Feng Linger. Dia pasti sudah menunggu kabar tentangmu selama ini. Yuan, setelah kamu kembali ke kuil prajurit, kamu harus tetap berhubungan dengan Lin Xin. Dia akan membantu Anda mendapatkan senjata yang bagus. Berlatihlah dengan usaha keras, berjuanglah untuk hari di mana Anda akan dapat memasang 7 permata spasial di perisai jiwa surgawi. Iya, bibir Wang Yuan dikejar dari dekat, menatap Long Hao Shen sambil terus mengangguk berulang kali. Long Hao Shen memaksakan sebuah senyuman, jangan seperti itu semuanya. Bukannya hari ini adalah hari terakhir kita bertemu. Kali ini perpisahan hanya untuk lebih siap untuk waktu berikutnya. Saya berharap bahwa lain kali saya melihat Anda semua, Anda akan tumbuh lebih kuat dari saya. Yinger, kamu sebenarnya yang paling aku harapkan. Anda mengatakan bahwa hanya ketika Anda mencapai langkah ketujuh, kemampuan Anda akan benar-benar keluar. Anda sekarang sudah selangkah lagi dari langkah ketujuh. Lain kali kita bertemu, Anda harus menunjukkan kepada kami seberapa kuat Anda. Di luar dugaan, Chen Yinger tampak lebih kuat dari Wang Yuan dalam reaksinya. Kapten, tenanglah. Lain kali kita akan bertemu, saya tidak akan menyeret grup ke bawah, dan menjadi salah satu kekuatan utama tim. Maaf, saya tidak pernah memberitahu Anda tentang itu, tetapi sebenarnya, energi spiritual internal saya ada di 92 unit. Itu adalah kebohongan yang saya katakan sebelumnya. Apa, saat ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dewa pilihan lain. Tatapan Chen Yinger meminta maaf dan sedih, itu adalah janji yang saya miliki dengan nenek saya. Bahkan sebagai dewa pilihan lain dengan di atas 90 unit sebagai energi spiritual internal, aku terlalu lemah. Sebelum mencapai langkah ketujuh, kemampuan saya tidak memiliki cara untuk bersinar. Hanya setelah mencapainya aku bisa menggunakan fisik gadis jiwa suci, dan pada saat itu, kebangkitanku akan terjadi seketika. Pada saat itu, saya mungkin memperoleh kemampuan untuk berkomunikasi dengan binatang ajaib seperti Ye Xiaolei. Maaf telah merahasiakan ini dari semua orang. Ini adalah rahasia yang bahkan di kuil spiritual, hanya nenek yang tahu. Long Hao Shen tampak terkejut, menepuk bahunya, Yinger, tidak perlu bagi Anda untuk meminta maaf. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Yang terpenting, ini adalah hal yang baik untuk semua orang di sini. Karena hal-hal seperti itu, kebangkitan Anda pasti akan selesai pada saat kita bersatu kembali. Tapi hati-hati untuk belajar dari pelajaran cair, pada saat terobosan Anda ke langkah ketujuh, Anda harus berada di tempat yang aman, dan memiliki salah satu pembangkit tenaga listrik super dari kuil spiritual melindungi Anda. Chen Yinger dengan bangga menjawab, Kapten, tujuan saya untuk pertemuan berikutnya adalah langkah ke-8. Saya pasti akan menyalip semua orang. Long Hao Shen tertawa, baiklah, saya menantikan itu. Ekspresi bangga di wajah Chen Yinger tiba-tiba menghilang, dan air mata mulai mengalir, Kapten, aku ingin memeluk kalian semua. Bisakah saya? Meskipun dia mungkin tampak lebih kuat dari Wang Yuan, kekuatannya ada batasnya.
Tentu saja. Long Haoshen berdiri, mengenakan senyum frustrasi yang sama di wajahnya, dan merentangkan tangannya untuk menyambut Chen Yinger. 1 jam kemudian, yang lain kembali ke kamar masing-masing, meninggalkan tempat itu untuk Long Haoshen dan Chaier. Mereka adalah satu-satunya pasangan dalam tim, dan kekasih ini mengalami rasa sakit dan kesengsaraan yang nyata. Meskipun sangat tidak mau, sisanya hanya bisa memberi mereka lebih banyak waktu. Bagaimana kalau kita duduk di rooftop? Oke. Meringkuk satu sama lain, di antara keduanya, Chaier tidak menangis, hanya erat mencengkeram tubuh Long Haoshen. Haoshen, apakah menurutmu aku akan mendapatkan kembali semua ingatanku dari masa lalu saat kita bertemu lagi? Chaier bertanya dengan lembut. Long Haoshen menggelengkan kepalanya dengan tenang, saya tidak tahu. Chaier kemudian bertanya, lalu apakah Anda ingin saya mendapatkan kembali mereka? Kali ini Long Haoshen tidak memberikan jawaban apapun. Tentu saja, dia berharap dia akan memulihkan ingatannya, tetapi dia juga tidak ingin dia mengingat hal-hal menyakitkan dari masa lalunya. Aku pasti akan mendapatkan kembali ingatanku. Itu karena aku ingin tahu keberadaanmu seperti apa dalam ingatanku. Saya yakin ada perasaan yang sangat istimewa. Chaier membuka matanya lebar-lebar, menatap Long Haoshen. Wajahnya yang tampan tampak lebih bersinar di bawah sinar matahari. Dia sangat tampan, dan sangat kuat. Dan yang lebih penting, cara dia memperlakukanku sangat. Jadi, meskipun Chaier secara bertahap mulai menerima dia, bayangan dalam ingatannya pada akhirnya membungkus kepalanya. Dia merasa seolah-olah ada celah yang terbentuk di antara mereka berdua, seolah membuatnya tidak bisa menghadapinya dengan dirinya yang sebenarnya. Ringan membelai rambut Chaier, Long Haoshen akhirnya merasa nyaman. Penampilannya sangat hangat. Dia juga bisa merasakan penghalang yang mulai terbentuk antara Chaier dan dia, tapi dia tidak khawatir, dan tidak akan menekannya, karena dia percaya bahwa tidak peduli apakah ingatannya kembali atau tidak, dia akan melakukannya. Suatu hari mendapatkan kembali hatinya. Perpisahan akan membentuk semacam stabilitas, bagi setiap orang untuk menenangkan hati mereka sendiri. Mungkin lain kali mereka bertemu, dia akan benar-benar mengingat semuanya. Pemisahan sementara ini hanya mengumumkan reuni yang lebih baik. Mereka berdua sudah duduk. Saat matahari terbenam, Long Haoshen dengan sedih pergi. Chaier masih duduk, saat bulan menggantikan matahari di langit, air mata mengalir dari matanya di luar kendalinya. Aku ingin bersamanya. Long Haoshen dan Han Yu bepergian bersama, ditemani 4 ksatria tersembunyi. Pada tahap yang begitu penting untuk perang, ini adalah yang paling Seng Yue bisa kirim dari pasukannya. Dan tugas mereka tentu saja mengawal mereka ke utara, sampai mereka mencapai kuil ksatria, jalur gunung penentang naga. Dalam legenda Seng Modalu, dikatakan bahwa naga dulu tinggal di timur laut. Demi melawan invasi naga, manusia dari zaman kuno telah menetapkan jalur gunung penolak naga ini untuk menahan invasi naga. Dibandingkan dengan jalur gunung lainnya, jalur gunung penahan naga berada di medan yang agak mulus, sepenuhnya tertutup salju dan es. Salju turun sepanjang tahun, dan di luar celah gunung, dalam kisaran yang sangat luas, dingin yang mengerikan menyebar ke seluruh penjuru, dan seringkali, fenomena cuaca akan separah mantra terlarang Ice and Snow Tempest. Keagungan alam yang Maha Esa menjadi penghalang alami jalur gunung ini. Oleh karena itu, meskipun kuil ksatria adalah pemimpin dari 6 kuil besar, jalur gunung penentang iblis mereka tidak sering diserang. Terlebih lagi, jalur gunung penahan naga awalnya diatur untuk melawan serangan dari naga. Di antara 6 operan besar aliansi kuil, ini adalah yang paling mengesankan, yang juga memiliki senjata paling kuat yang diwarisi dari zaman kuno. Rasa sakit dari kepergian menjadi kekuatan pendorong mereka untuk maju. Exorcist Mountain Pass adalah yang terdekat dengan benteng Dragon Resisting Mountain Pass, dan Long Haoshen dan Han Yu berada di bawah perlindungan 4 ksatria tersembunyi. Bergantian bepergian dengan berjalan kaki dan terbang setiap hari, hanya butuh 5 hari bagi mereka untuk tiba di gunung yang menjadi markas kuil ksatria ini. Sama seperti mereka diberitahu oleh Exorcist Mountain Pass, Dragon Resisting Mountain Pass juga mengalami serangan dari pasukan Great Demon. Pertempurannya parah,
Tetapi situasinya lebih baik daripada Exorcist Mountain Pass. Sebelum memasuki Dragon Resisting Mountain Pass, mereka memperoleh informasi terkait yang berkaitan dengannya. Di luar berkumpul Legiun Elit pertama, ketiga dan keempat, yang dipimpin oleh Dewa Setan Beruang Setan, dan dua pasukan besar, dibantu oleh 6 Dewa Iblis lainnya yang ditempatkan di daerah tersebut. Meskipun kondisi di luar jalur Gunung Penentang Naga sangat buruk, pasukan yang ditempatkan di sana tanpa kecuali hanya elit dari ras iblis. Pasukan hanya berjumlah 300.000 pasukan, tetapi kekuatan pertempuran mereka secara keseluruhan jauh melampaui 1 juta di sisi Exorcist Mountain Pass. Dari ksatria tersembunyi, Long Haoshen dan Han Yu mendapat informasi bahwa perang suci ini benar-benar melibatkan seluruh kekuatan iblis. Di antara 72 dewa iblis, 56 terlibat, 8 perlintasan gunung manusia. Kaisar Dewa Iblis memimpin 7 dewa iblis di belakang medan perang besar, dan berpotensi muncul di sisi manapun dari medan perang. Dan faktanya, Kaisar Dewa Iblis bersama dengan Dewa Iblis Bulan Agares, dan Dewa Bintang Iblis Vasago. Jika digabungkan, ketiga kekuatan ini memiliki kekuatan yang bisa dibayangkan dengan baik. Dan kali ini, pasukan perburuan iblis dari aliansi kuil memainkan peran yang menentukan. Pada saat iblis mengumumkan peluncuran perang suci melawan aliansi kuil, pasukan perburuan iblis peringkat teratas sedang mencari tindakan dari pihak Kaisar Dewa Iblis, siap untuk campur tangan kapan saja. Dan karena ini, Kaisar Dewa Iblis tidak bergabung dengan gegabah. Tapi siapa yang tahu berapa lama efek penahanan ini akan bertahan. Setelah 5 hari perjalanan, untuk Long Haoshen dan Han Yu kesedihan, dan kesedihan mereka tentang perpisahan akhirnya bisa dianggap encer. Komandan ke-64 Demon Hun Squad dibubarkan untuk sementara. Meskipun perpisahan itu menyakitkan, semua orang penuh tekad. Berusaha sekuat tenaga dalam kultivasi mereka, demi mempersiapkan waktu tim akan direformasi. Mengapa aliansi kuil membuat mereka bubar dan kembali ke kuil masing-masing untuk pelatihan? Bukankah itu justru karena kekuatan mereka yang tidak mencukupi, karena mereka tidak nyaman membiarkan mereka bertindak bebas di wilayah iblis? Long Haoshen dan Chaier adalah target perlindungan yang penting, terutama Long Haoshen yang diputuskan untuk dilindungi oleh aliansi. Ada posisinya sebagai landasan perlawanan masa depan melawan iblis, dan satu-satunya orang dengan harapan menghancurkan pilar Dewa Iblis. Oleh karena itu, aliansi kuil memutuskan untuk menyembunyikannya untuk sementara, tetapi durasi penyembunyian ini sulit ditentukan sebelumnya. Tapi setidaknya, Seng Yue menunjukkan jalan kepada mereka. Dengan mematahkan setidaknya semua langkah ke-7, atau langkah ke-8 saat mendapatkan gelar ksatria Yayasan Esensi Emas untuk Long Haoshen, dapatkah mereka memiliki kemungkinan untuk mereformasi pasukan perburuan iblis mereka dan bertarung melawan iblis? Oleh karena itu, untuk mereformasi secepat mungkin, satu-satunya kemungkinan mereka adalah berusaha sekuat tenaga untuk tumbuh. Untuk sekarang dan untuk masa depan. Tapi bertentangan dengan harapan Long Haoshen dan Han Yu, pada saat mereka kembali ke kota jalur Gunung Naga, kuil ksatria telah mengatur segalanya untuk kedatangan mereka, dan mereka memiliki orang-orang yang menunggu mereka. Yang hadir untuk menyambut mereka tidak banyak, hanya sekitar belasan. Tapi ketika Long Haoshen melihat 2 orang di depan, dia tidak bisa menahan emosinya lagi. Berlari ke depan, Long Haoshen mengeluarkan tangisan emosional, berlutut ke tanah dan berteriak dari lubuk hatinya, "Ibu." Benar, di antara 2 orang yang menunggu mereka adalah ibunya Bai Yue. Sejak meninggalkan orang tuanya di tahun-tahun itu, Long Haoshen tidak bertemu orang tuanya selama lebih dari 5 tahun. Melihat Bai Yue berdiri di depan matanya, bagaimana mungkin dia tidak menjadi emosional? Dibandingkan dengan masa lalu, Bai Yue tampaknya telah kehilangan penampilannya yang sakit-sakitan, tetapi wajahnya masih terlihat kurus dan pucat. Terhuyung-huyung saat berlari untuk menemui Long Haoshen, dia memeluk anaknya, menangis. Sejak muda, Long Haoshen telah tumbuh bersama ibunya, dan perasaannya terhadap Bai Yue adalah yang terdalam di antara semuanya. Ibu dan anak itu saling mengandalkan untuk bertahan hidup, sampai Long Xingyu datang mencari mereka, saat keluarga mereka akhirnya berkumpul. Setelah berpisah untuk waktu yang lama,
dan melihat ibunya di depannya, Long Haoshen menjadi sangat emosional. Yang berdiri di samping Baip Yue bukanlah ayahnya Long Xingyu, tetapi salah satu tetua yang paling dihormati di mata Long Haoshen, kepala kuil ksatria dan pemegang tahta perlindungan dan kerahiman surgawi, Yang Haohan, juga dikenal sebagai ksatria surgawi. Pertahanan dan perencanaan. Yang Haohan masih mempertahankan penampilan yang sama. Saat bertemu kembali dengan ibu dan anak itu, dia tampak menunjukkan ekspresi prihatin. Melihat putranya, Bai Yue merasa seolah-olah dia masih jauh dari cukup menatapnya. Setelah tidak melihat selama 5 tahun, Long Haoshen sudah menjadi seorang pemuda tinggi dan besar dari pemuda hari ini. Sifat kekanak-kanakan di wajahnya menghilang, di tempatnya tampak tegas dan gigih. Memanjakan anaknya dengan lembut dengan susah payah, Bai Yue tidak mengatakan apa-apa. Sebagai seorang ibu, dia telah memikirkan anaknya selama lebih dari 5 tahun. Akhirnya bertemu dengannya, kerangka pikirnya bisa dibayangkan dengan baik. Ibu dan anak menangis di bahu satu sama lain. Tidak ada yang mengganggu mereka. Semua orang tahu bahwa mereka memiliki banyak perasaan untuk dicurahkan, terutama Long Haoshen. Kali ini, timnya akhirnya bubar, dan awalnya merasa tidak enak, dia akhirnya bertemu dengan ibunya. Di depannya, dia tidak lebih dari seorang anak kecil, bukan kapten pasukan perburuan iblis. Saat itu juga, semua beban berat di pundaknya sepertinya telah hilang sepenuhnya. Han Yu berdiri di depan Yang Haohan, memberi hormat sebelum berdiri di samping. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti Long Haoshen. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa Long Haoshen jauh lebih muda darinya, dan tidak sama seperti ketika dia bertindak sebagai kapten dan ahli strategi yang sangat baik. Setelah menangis untuk beberapa saat, Long Haoshen akhirnya selesai melampiaskan perasaan suramnya. Segera merasa jauh lebih terhalang, dia akhirnya mendukung ibunya untuk berdiri. Kemudian dia memberi hormat kepada Yang Haohan, Long Haoshen memberi hormat kepada kepala aliansi. Kakek Yang, apakah kamu baik-baik saja? Benar, Yang Haohan bukan hanya kepala kuil ksatria, tetapi juga kepala aliansi. Kuil ksatria tidak sama dengan kuil lainnya. Hanya satu yang bisa menjadi ksatria surgawi yang bisa menjadi Master Hall, bukan Master Auxiliary Hall. Oleh karena itu, pada hari ini kuil ksatria memiliki 3 ksatria surgawi, dan ada 3 Master Aula. Poin ini eksklusif dan tidak terbantahkan oleh kuil lainnya. Bagaimanapun, para ksatria surgawi selalu berada di antara pembangkit tenaga manusia terkuat dari langkah ke-9. Yang Haohan tersenyum tipis padanya, mengangguk sebagai jawaban, saya baik-baik saja. Itu berat bagimu, nak. Long Haoshen menggelengkan kepalanya dalam diam, berdiri tanpa kata di samping ibunya. Yang Haohan memberitahu ksatria tersembunyi keempat, sulit bagi kalian berempat. Silakan beristirahat di kota kami jika Anda mau. Kepala ksatria tersembunyi menjawab, terima kasih banyak, Ketua Aliansi, tapi sebaiknya kita kembali. Kepala Seng Yue sedang menunggu laporan kami, dan Exorcist Mountain Pass masih membutuhkan kami. Yang Haohan tidak bersikeras lebih jauh, mengangguk pada kata-katanya. 4 ksatria tersembunyi membuat salam mereka sekali lagi, menghilang seketika sesudahnya. Karena Long Haoshen dengan aman dikirim ke Yang Haohan, tentu saja tidak ada lagi kekhawatiran akan bahaya. Itu adalah ksatria surgawi, keberadaan yang bahkan Kaisar Dewa Iblis harus hadapi dengan serius. Long Haoshen akhirnya pulih dari keadaan murungnya. Meminjamkan lengan untuk mendukung ibunya, dia bertanya, Ibu, bagaimana dengan ayah? Apakah dia masih di garis depan? Mendengar Long Haoshen menyebut Long Xingyu, ekspresi Yang Haohan dan Bai Yue sedikit berubah. Bai Yue menjawab dengan lembut, nak, kita akan membicarakan masalah ini setelah memasuki kota. Perasaan tak menyenangkan memenuhi hati Long Haoshen. Matanya menciut tiba-tiba, ibu, ayah, dia. Kampanye manusia dan iblis berlangsung selama bertahun-tahun. Meskipun Long Xingyu adalah seorang ksatria surgawi, mati di medan perang bukanlah hal yang mustahil baginya. Untuk sesaat, Long Haoshen merasa seolah dadanya ditusuk dengan pisau tajam, pipinya menjadi benar-benar merah.
Melihat wajah putranya, Bai Yue segera menjadi cemas. Hao Shen, jangan berpikiran liar. Ayahmu belum tentu memiliki masalah. Long Hao Shen bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi? Ibu, cepat katakan padaku. Bai Yue sepertinya tidak bisa menyembunyikan masalah ini lebih lama lagi. Sambil menghela nafas panjang, dia berkata, bocah bodoh, apakah kamu tahu mengapa ayah dan ibumu meninggalkanmu saat itu? Long Hao Shen menjawab tanpa ragu-ragu, bukankah dia memberitahuku bahwa seekor anak ayam di bawah perlindungan ayahnya tidak akan pernah menumbuhkan sayapnya sendiri? Bukankah itu sebabnya dia memastikan bahwa saya akan berusaha keras dalam pelatihan, dan mengalami banyak pengalaman dan meningkatkan diri untuk bertemu dengan Anda di kuil ksatria di masa depan?